Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uniform cost search, terus greedy best for search dan assert. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya itu. Yang pertama saya akan jelaskan uniform cost search. Baik, pertama saya akan menjelaskan uniform cost search. Saya mulai dari S. S ke A itu nilai costnya itu 5, terus A ke G itu nilainya 9. Untuk mendapatkan nilai G itu kita harus jumlahkan nilai dari S ke A lalu A ke G1. S ke A itu kita tahu nilainya itu 5, lalu A ke G1 itu nilainya 9. Jika jumlahkan 5 tambah 9 jadi hasilnya itu 14. Lalu kita mulai lagi dari S. Untuk mendapatkan nilai hasil B2 itu kita mulai dari S ke A itu kita tahu nilainya 5, lalu A ke B nilainya itu 3. Kita menjumlahkan 5 dan 3 itu hasilnya itu 8. Dari 8 ke C itu nilainya 1. Kita jumlahkan lagi 8 tambah 1 hasilnya 9. Lalu dari C ke G2 itu nilai costnya itu 5. Jadi kita jumlahkan lagi 9 tambah 5 itu hasilnya itu 14. Terus kita ulang lagi untuk mendapatkan nilai cos G3 itu kita mulai dari S ke B itu kita tahu nilainya itu 9. Terus B ke C itu nilainya 1. Kita jumlahkan lagi 9 tambah 1 itu 10. Terus dari C ke 7 itu nilainya C ke F itu nilainya 7. Kita jumlahkan lagi 10 tambah 7 hasilnya 17. Lalu dari F ke G3 itu nilainya 8. Terus kita jumlahkan lagi 17 tambah 8 hasilnya itu 25. Terus kita ulang lagi dari S ke D nilainya itu nilai cosnya itu 6. Terus D ke E nilainya 2. Kita jumlahkan 6 tambah 2 hasilnya 8. Terus E ke G3 itu 7. Kita jumlahkan lagi 8 tambah 7 hasilnya 15. Lalu kita kembali lagi ke S ke D itu 6. Terus D ke C itu 2. Kita jumlahkan lagi 6 tambah 2 8. Lalu C ke G2 itu 5. Kita jumlahkan 8 tambah 5 hasilnya 13. Jadi seperti yang kita ketahui itu nilai cost yang terendah itu adalah 13. Jadi dari S ke D itu 6, D ke C2, lalu C ke G2 itu 5. Jadi nilai cost terendah itu adalah 13. Oke, di bagian kedua ini saya akan menjelaskan greedy best for search. Greedy best for search ini dia menggunakan perhitungan heuristik atau biaya perkiraan. Di samping ini saya sudah menggambarkan untuk mendapatkan nilai cost yang terendah. Mungkin teman-teman bingung, baik saya akan menjelaskan satu persatu. Dari mana dapatnya di nilai 2, 4, 5. Oke, langsung saja kita mulai dari S. Dari S ini saya ekspor ke A. Di A ini dia memiliki nilai heuristik 2. Lalu kembali lagi ke S. Dari S saya ekspor lagi ke B. Di B ini sama juga nilai heuristiknya 2. Terus kembali lagi ke S. Dari S ini saya ekspor lagi ke D. Sama juga nilai heuristiknya 2. Dari A, B, dan D ini teman-teman bisa pilih. Bisa mulai dari mana saja. Dari A, B, dan D. Kalau saya milih dari A saja. Baik, saya mulai jelaskan dari A. A ini kan sudah memiliki nilai heuristik 2. Jadi A ini ekspor ke G1. Di G1 ini
untuk teman-teman ketahui, setiap G1, G2 dan G3 ini dia memiliki nilainya itu 0. Jadi kita jumlahkan heuristik A, nilai heuristik A itu 2 dijumlahkan dengan G1, nilai G1. Hasilnya itu adalah 2. Lalu kembali lagi ke B. Dari B ekspor ke C, di C ini memiliki nilai heuristik 2. Kita jumlahkan nilai B dan C itu hasilnya itu 4. Lalu kita lanjutkan ke D. Kenapa kita tidak lanjutkan ke G2? Karena G2 ini belum mendapatkan hasil tadi, karena kita cari nilai kos yang terendah dulu. Jadi D. D ini nilai heuristiknya tadi 2. Ekspor ke E. Terus di E ini memiliki nilai heuristik 3. Jadi D tambah E ini hasilnya 5. Lalu kita kembali lagi ke C, karena di E ini nilai heuristiknya itu jadi 5. Di C ini nilai heuristiknya 4. Jadi C adalah nilai kos yang terendah. Kita langsung saja dari C ekspor ke G2. Di G2 ini nilai heuristiknya nilainya itu adalah 0. Jadi 4 tambah 0 hasilnya 4. Lalu kita kembali ke E. Di E ekspor ke G3. Di G3 itu nilainya 0, sama juga. Kita jumlahkan itu nilainya sama dengan 5. Jadi di sini dari gambar tersebut ini nilai kos yang terendah itu adalah G1. Jadi S ke A, A ke G1. Selanjutnya saya akan menjelaskan A-search. Baik, di bagian ketiga ini saya akan menjelaskan A-search. Jadi di A-search ini menggunakan metode penjumlahan dari heuristik atau biaya perkiraan ditambah dengan nilai estimasi. Di bawah ini ada rumusnya. Baik, kita akan jelaskan mulai dari S pertama. Di dalam lingkaran S ini kita ketahui ada nilai 3. Nilai 3 ini diartikan sebagai nilai heuristik. Lalu nilai 5 ini yang di atas garis panah ini itu kita beri nama nilai estimasi. Jadi di dalam lingkaran ini, lingkaran A, B, C, dan D ini nilainya itu adalah nilai heuristik. Sedangkan di luar lingkaran ini, di atas garis ini yang nilai 5, 9, 6, dan 7 ini itu nilai estimasi. Kita mulai saja dari S. S ke A itu kita ketahui itu nilai estimasinya itu 5. Kita jumlahkan 5 tambah nilai heuristik ini, heuristik A ini nilainya adalah 2. Kita jumlahkan 5 tambah 2 hasilnya 7. Terus dari S ke B itu nilai estimasinya itu 9. 9 tambah nilai heuristik B itu hasilnya 11. Terus dari S ke C itu sama juga. Dari S ke D itu kita jumlahkan 6 tambah 2 hasilnya 8. Jadi kita mencari nilai kos terendah itu untuk kita ekspor ke G1, G2, dan G3. Jadi nilai terendahnya itu adalah 7. Kita jumlahkan S ke A itu nilai estimasinya itu 5. Dari A ke G1 itu nilai estimasinya itu 9. Kita jumlahkan 5 tambah 9 hasilnya 14. Karena kalau ditambah dengan G1 tetap nilainya 14. Karena di G1, G2, dan G3 itu nilainya adalah 0 semua. Terus kita mulai lagi dari S ke D. Kenapa kita langsung mulai S ke D tidak melalui S ke B? Karena di D ini memiliki nilai terendah. Jadi kita mulai saja. S ke D itu nilai S ke D nilai estimasinya itu 6.
D ke E nilai estimasinya itu adalah 2. 6 tambah 2 hasilnya 8 ditambah dengan nilai heuristik 3 di E ini, jadi jumlahnya 8 tambah 3 hasilnya 11. Sama nilainya dengan B2, sama-sama memiliki 11. Nilai cos 11. Jadi kita mulai dari sini saja. Dari E ke G3 itu nilainya 7. Kita jumlahkan lagi dari S ke D itu nilai estimasinya 6. Dari D ke E itu nilai estimasinya itu 2. 6 tambah 2 jadinya 8. Terus E ke G3 itu nilai estimasinya itu 7. Kita jumlahkan 8 tambah 7 hasilnya 15. Lalu kita mulai lagi dari B. S ke B itu kita ketahui nilai estimasinya itu 9. B ke C itu nilai estimasinya itu 1. B tambah 1 nilainya itu 10. Terus dari D ke C itu dari di C ini ada nilai heuristiknya 2. Jadi 10 tambah 2 hasilnya 12. Terus kita mulai lagi dari D. Dari S ke D itu nilai estimasinya itu 6. D ke C itu nilai estimasinya 2. Jadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Terus dari C ke G2 itu nilainya 5. Berarti kita jumlahkan 5 tambah 8 hasilnya 13. Jadi di sini kita ketahui itu nilai cos terendah itu adalah nilai cos terendahnya itu adalah G2 13. Jadi cosnya itu adalah dari S ke D, dari D ke C, dari C ke G2. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari saya tentang cos dari Acer. Terus dari bagian kedua tadi itu quick base for search. Terus yang pertama tadi itu saya jelaskan.